Oke, udah. Kita mulai lagi dari awal. Tadi desimal basis 10. Dia ada 10 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus buat biner, dia tuh basis 2. Karena cuma ada 2 digit. 0 dan 1. Kalau buat oktal, itu 0 sampai 7 doang. Ada 8 digit totalnya. Kalau heksadesimal, jadi heksa sendiri itu kan artinya 6 ya. Desimal itu 10. Jadi ada 10 desimal dan 6 alfabet. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus A, B, C, D, E, F. Itu A tuh mewakili 10, B 11, C 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, kita langsung masuk ke konversi basis dari basis 10 ke basis 2. Kenapa gue bahas ini? Karena mostly UTS bakal masuk. Oke. Untuk dari basis 10 ke basis 2 itu gampang. Tinggal misal di sini ada 348. Kita bagi 2. 348 bagi 2 itu berarti 174, sisa 0. Terus kita turun lagi nih ini ke sini. 174 bagi 2 itu dapat, oh nggak masuk. Nggak masuk suara gue. Tes, masuk. Oke. 174 bagi 2 itu 87, sisa 0. 87 bagi 2 itu 43. 43,5 kan ya? Nah, 0,5 itu kita kali 2 jadi sisa 1. Terus 43 bagi 2 itu 21 sisa 1. 21 bagi 2 itu 10 sisa 1. 10 bagi 2 itu 5 sisa 0. 5 bagi 2 itu 2 sisa 1. Dan terus 2 dibagi 2 itu 1 sisa 0. Terus 1 bagi 2 itu 0 sisa 1. Nah kan ya, ini udah sampai 0 nih, berarti udah habis. Terus, ini kan ketemu nih ada 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, dari hasil ini, kita baca dari paling bawah. Kita baca dari paling bawah. Jadi ini most significant bit, ini least significant bit. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, basis 2. Sama juga bukan buat yang 583 ini. Kalau misalnya dibagi 2 jadi 291, sisa 1. Bentar. Sisa 1, 291 bagi 2 itu 145, sisa 1, 145 bagi 2 itu 72, sisa 1. 72 bagi 2 itu 36, sisa 0. 36 bagi 2 itu 18, sisa 0. 18 bagi 2 itu 9, sisa 0. 9 bagi 2 itu 4, sisa 1. 4 dibagi 2 itu 2 sisa 0. 2 bagi 2, 1 sisa 0. 1 bagi 2, 0. Sama dengan 0, sisa 1. Kita baca lagi dari bawah ke atas. Sama dengan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2. Dalam basis 2, kayak gitu. Sekarang yang kedua ada konversi dari basis 10 ke basis 8. Kita pakai angka yang sama, 348. Karena tadi kan basis 2 dibagi 2. Sekarang basis 8 kita bagi 8. Bagi 8 itu bakal dapat 43 sisa 1. 43,125 kan ya? Sisa 1 berarti. Satu soal, kenapa? Soalnya 0,125 kali 8
Itu bakal jadi 1 kan. 1. Terus kita ke bawah lagi 43 dibagi 8. Itu bakal 43 bagi 8. 5,375. Nah, 0,375 ini kita kali ke 8, jadi ada sisa 3. Yang ketiga itu 5 bagi 8. Ini 0, 0 sisa 5. Nah, ini kita baca lagi ke atas, dapat 531 dalam basis 8. 477 bagi 2. Itu dapat 59. Bagi 2. Kok bagi 2 sih? Bagi 8. Sorry. Bagi 8. Bagi 8. Itu dapat 59,625. Nah, 625 di 0,625 kali 8 itu berarti sisa 5. Nanti 59 dibagi 8 itu dapat 7 sisa 3. 7 bagi 8 dapat 0 sisa 7. Kita baca dari bawah ke atas, dapat 735 dalam basis 8. Selanjutnya ada konversi basis 10 ke basis 16. Ini kan tadi bagi 2, basis 2 bagi 2, basis 8 bagi 8, kita basis 16, kita bagi 16. 348 dibagi 16 itu sama dengan 21 sisa 12. Kemudian 21 dibagi 16 itu dapat 1 sisa 5. Habis itu 1 dibagi 16 dapat 0 sisa 16. Berarti dapat nih, kalau kita baca dari bawah ke atas kan dapat 16, 5, 16 sih. Sisa 1, sorry. 16, 5, 1, 5, 12 berarti. 1, 5, 12. Ini tuh kan tadi A itu 10, B itu 11, berarti yang wakil 12 kan C. Berarti dalam basis 16, 348 itu 115, C. 16. Selanjutnya ke 599, kita bagi lagi dengan 16, dapat 37 sisa 7. Kemudian 37 dibagi 16, itu dapat 2 sisa 5. Habis itu kita turun lagi 2 bagi 16, itu dapat 0 sisa 2. Kita baca dari bawah ke atas, dapat 2, 5, sama 7. Jadi jawabannya ini. Karena nggak ada yang perlu dikonversi jadi alfabet kan. Jadi 257 basis 16. Nah, basis 10 udah selesai. Kita geser ke basis 2. Ini ada konversi basis 2 ke basis 10. Ini juga gampang aja. Ada 1, 0, 1, 1, 0. Untuk konversi basis 2 ke basis 10, kita pakai ini. Kita tulis di sini. Ada 2 pangkat 0. Karena 0 ini kita baca dari kanan, indeks ke 0. Ini 2 pangkat 1, indeks ke 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, ini kan udah ketemu nih. Tinggal kita kaliin ini. 1 kali 2 pangkat 4 ditambah. Ini kan nggak ada. Berapapun kali 0 kan akan jadi 0. Berarti nggak usah ditulis ya. Ini 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Berarti ini dapat 16 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 22, berarti basis 10. Selanjutnya yang ini juga sama aja. 110101. Kita tulis dulu indeksnya.
2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, di sini berarti 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 5 itu kan 32. Ditambah 2 pangkat 4 itu 16. Tambah 2 pangkat 2 itu 4. Ditambah 2 pangkat 0. Berapa pangkat 0 kan 1. Jadi tinggal kita jumlahin. 1, 52 berarti 53. 53 basis 10. Selanjutnya, kita konversi basis 2 ke basis 8. Kalau kengebutan, bilang aja ya. Bilang aja. Ini gue ngejar waktu juga biar Nunu nanti yang logikit dapat banyak waktu. Ini kita konversi basis 2 ke basis 8. Ini kan basis 8 tuh berarti 2 pangkat 3 ya. Ini kita jadiin catatan dulu, 2 pangkat 3. Ini kita tulis dulu 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, tadi kan basis 8 tuh, 8 itu 2 pangkat 3. Kita kelompokin, ini si basis 2-nya per 3 digit dari belakang. Kayak gini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kemudian, dari sini kita tulis kan indeks pertama dari bilangan biner itu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Di sini 1. Terus ini indeks keduanya kan 2 pangkat 1, berarti 2. Indeks ketiganya 2 indeks ketiganya 2 pangkat 2, berarti 4. Ini juga sama 4, 2, 1. Nah, kita lihat di sini nih. Kita abaikan yang ininya 0, binernya 0. Kita ambil yang binernya 1 aja, berarti ini sama ini kan untuk yang sebelah kiri. Berarti kita tulis 4 plus 1. Yang untuk yang sebelah sana juga ini sama ini. Berarti 4 ditambah 2. 4 tambah 1 itu sama dengan 5, dan ini sama dengan 6. Berarti 101110 itu kalau dalam basis 8 itu berarti 56 basis 8. Sama juga buat yang ini, kita kelompokin aja dari belakang langsung 3 berarti 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 gitu kan. Ini karena cuma 1 digit yang paling depan, ini paling cuma 1 digit, kita tambahin 2 0 di depannya. Karena akan sama aja. Biar nggak bingung. Terus ini 421 kayak tadi, 421, 421. Kita kaliin ke dalam kotak, kita dapat 1. Ini berarti 4 plus 1, 2 tambah 1. Ini 1, ini 5, ini 3. Dapat dalam basis 8 itu 153 basis 8. Kayak gitu. Untuk selanjutnya ada konversi basis 2 ke basis 16. Jadi kan basis 8 2 pangkat 3, basis 16 tuh 2 pangkat 4 kan. Jadi kita kelompokinnya per 4 digit dari paling belakang. Kita kelompokin dulu nih. 1011 ini satu kelompok sendiri, 1011 ini satu kelompok sendiri. Kita tulis ulang 1011 0111. Tadi kan 421 nih. 421 kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Karena ini kan ada 4 digit yang bawah. Dikelompokinnya per 4 digit. Kita tambah lagi 2 pangkat 3, berarti 8, 4, 2, 1. Gitu kan. Itu buat yang di bawah. Buat yang basis 16. Kita tulis dulu 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1. Kita kalian terus kita jumlahin kayak tadi, berarti 8 plus 2 plus 1
Ini 4 plus 2 plus 1. 8 tambah 2 tambah 1 itu 11. 4 plus 1 itu 7. Nah, 11 ini dalam heksadesimal, dalam basis 16, itu kan diwakili oleh B. Berarti 1011 itu sama dengan B7 dalam basis 16. Sama juga buat yang ini, kita kelompokin dulu dari belakang. Sebagai 4 digit, 4 digit. Kan 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kita kelompokin dulu. Ini karena cuma 2 digit, di depan kita tambahin 0, 0. Lalu kita kaliin dan jumlahin kayak tadi. Ini 2 doang. Ini 8 plus 4 plus 2. Ini 8 plus 2. Ini 2. 8 tambah 4 tambah 2, 14. 8 tambah 2, 10. 14 itu kalau diwakilin, kalau di dalam heksadesimal kan diwakili oleh huruf E. Nah, 10 itu tadi pakai huruf A. Berarti ini kalau dalam heksadesimal itu 2 E A. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak jawab enggak, iya jawab iya. Enggak. Oke. Aman ya berarti ya. Gue lanjut lagi nih. Selanjutnya berarti tadi konversi basis sudah selesai, kita ke basis yang agak lebih ribet. Itu basis 8. Basis 8. Untuk basis 8 ke basis 10 sebenarnya simple. 5, 4, 3. Tadi kan kalau basis 2 kan mana sih? Nah, basis 2 kan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu kan. Kita kalau di sini karena dia basis 8, kita taruhnya 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Gitu, terus kita tinggal kaliin aja per ini. Kita kaliin 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 tambah 3 kali 8 pangkat 0. 5 kali 8 pangkat 2 itu 320 tambah 4 kali 8 32 tambah ini 3. Ini dapat dalam basis 10 berarti 355. Terus selanjutnya ada 1, 2, 4, 2, 5 dalam basis 8. Kita tulis kayak tadi 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4. Kita kaliin lagi. 1 kali 8 pangkat 4 ditambah 2 kali 8 pangkat 3 tambah 4 kali 8 pangkat 2 tambah 5 kali 8 pangkat 0. Ini dapat 4096. 2 kali 8 pangkat 3 itu dapat 1024. Selanjutnya dapat 256. 2 kali 8 dapat 16. Ini tambah 5. Nanti hasil akhirnya bakal dapat 5397 dalam basis 10. Kayak gitu. Kemudian dari basis 8 ke basis 2. Ini mirip sama ini nih, sama basis 2 ke basis 8, cuma kita balik doang. Nih kita punya 2 digit kan, 5 sama 6. Kita tulis dulu 4, 2, 1. 4, 2, 1. Nah, 5 tuh kan, 5 tuh kombinasi dari 4 ditambah 1 kan. Seperti ini doang nih. Kalau 6 itu 4 tambah 2. Ini sama ini doang. Nah, yang ada garis bawahnya ini, kita tulis sebagai 1. Yang nggak ada garis bawahnya, kita tulis sebagai 0. 0, 1.
Nah, buat yang 6 ini berarti 1, 1, 0. Kalau digabungin jadi 1, 0, 1, 1, 1, 0 dalam basis 2. Nah, juga buat yang ini 4, 2, sama 7. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Nah, buat yang 4 kan cuma bilangan 4 sendiri. Buat 2 juga bilangan 2 sendiri. Nah, kalau buat 7 ini kombinasi dari 3 bilangannya. 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7 kan. Kita tulis nih ke bawah. Kita tulis tadi yang ada garis bawahnya, kita tulis jadi 1. Yang nggak ada garis bawahnya, kita tulis jadi 0. Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kita gabungin lah. Dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 dalam basis 2. Kayak gitu. Kemudian ini yang agak ribet, basis 8 ke basis 16. Karena sebenarnya nggak bisa dikonversi langsung. Cara paling cepatnya adalah dikonversi dulu ke biner, baru ke basis 16. Kayak gitu. Jadi tadi ini kan basis 8, 2, 1, 3. Kita konversi dulu ke basis 2, kayak gini. Caranya persis. Ini 421, 421, 421. Ini 2 doang, ini 1 doang, ini 2 sama 1. Berarti 010, 001 sama 011 kan. Nah, ini kan mau dikonversi ke basis 16. Basis 16 itu tadi apa? 2 pangkat 4. Berarti kita kelompokin per 4 angka dari belakang. Itu dapat kelompok kayak gini. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini kan. Habis itu, kita kali ini kayak tadi konversi basis 2 ke basis 16. Jadi kayak ini nih, ada 8, 4, 2, 1-nya ini. Kita tulis ke sini. 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Terus kita kaliin. Terus kita jumlahin. 8 kali 1 kan 8. Ditambah 0, 0, 0. Kita ya udah tulis 8. Yang ini 8 ditambah 2 tambah 1. Dapat 8. 8, 2, 1 berarti 11. 11 itu kan bisa dikonversi jadi, bisa diwakilin sama B ya. Kalau di heksadesimal di 11. Jadi dapat ini tuh sama dengan 8B basis 16. Sama juga buat yang ini 1, 6, 5, 7. Kita konversi dulu ke biner. Kalau 1 kan dia 1 sendiri. 6 itu 4 plus 2. 5 itu 4 plus 1. 7 itu 4 plus 2 plus 1. Kita tulis 001, 110, 101, dan 111. Terus kita kelompokin lagi nih. Jadi kelompok per 4 digit dari paling belakang. Ini satu kelompok sendiri. Dan ini satu kelompok. Kita tulis ulang aja biar lebih rapi. 1010, 1111. Habis itu kita kaliin. Ke 8421. 8421. Lalu kita nanti jumlahin. Ini 2 plus 1. Ini 8 plus 2. Ini 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ini dapat 3. Dapat 10. Dapat 15. Ini tuh kan A. 15 tuh diwakilin sama F. Berarti dapat hasil akhirnya dalam heksadesimal itu 3AF basis 16. Gitu. Selanjutnya, ini ada konversi dari basis 16. Kita ke basis 10 dulu ya. Ini kita pindahin dulu, kita ubah dulu jadi angka E itu mewakili 14. Berarti dia ada 3 digit, 2, 3, sama 14. Bentar. 2, 3, sama 14. Tadi kan kalau dari basis 2 ke basis 10 dia dikaliin 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 gitu kan.
Kalau basis 8, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. Sekarang basis 16 kita kaliin ke 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Gitu. Berarti 2 kali 16 pangkat 2 ditambah 3 kali 16 pangkat 1 ditambah 14 kali 16 pangkat 0. Ini 512 tambah 48 tambah 14. Berarti dapat 277 dari dalam basis 10. Nah, ini juga ini tuh A kan mewakili 10, B ini mewakili 11. Berarti ada 10, 11, 0, sama 9. Ini kita kali 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. 10 kali 16 pangkat 3, ditambah 11 kali 16 pangkat 2, ditambah 0 kali 16 pangkat 1, ditambah 9 kali 16 pangkat 0. Ini kita dapat 40, 9, 60. Ditambah 2816, ditambah 0, tambah 9. Kita jumlahin semuanya dapat 43.785 dalam basis 10. Kayak gitu. Untuk basis 16 ke basis 2, itu juga kebalikan kayak basis 2 ke basis 16. Kita lihat dulu basis 2 ke basis 16. Kita dipakai yang 8421, nanti dijumlahin gitu. Ini juga kebalikannya aja sih. Ini A itu kan 10 ya. Berarti 10 sama 9. 8421, 8421. 10 tuh bisa dapat 10 tuh dari penjumlahan 8 sama 2. 9 itu 8 sama 1. Nah, yang ada garis bawahnya kita tulis 1, yang nggak ada kita tulis 0. Berarti dapat 1010, ini 1001. Kita gabungin aja. Jadi 1010, 1001 basis 2. Kemudian kalau buat yang selanjutnya ini, B itu kan mau ke 11. Kita tulis lagi kayak tadi 3, 11, sama 7. Jelek amat. 11, 3, 11, sama 7. Kita tulis lagi kayak tadi 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1. 3 itu berarti 2 tambah 1 kan dapat 3. 8 itu berarti 11 itu berarti 8 tambah 2 tambah 1. Kalau 7 itu 4 tambah 2 tambah 1 baru dapat 7. Nah, terus tulis kayak tadi, yang ada garis bawah jadi 1, yang nggak ada jadi 0. Jadi 0, 0, 1, 1. Ini 1, 0, 1, 1. Ini 0, 1, 1, 1. Kita langsung ginian aja lah. 10. Gitu. Ini buat konversi terakhir nih. Basis 16 ke basis 8. Ini juga harus dikerjain kayak basis 8 ke basis 16 tadi. Jadi harus dikonversi ke biner dulu. Baru ke basis tujuan. Kita mulai aja. Kalau A itu 10, C itu mewakili 12. Kita dapat 10 sama 12. Kalau basis 16 kan tadi pakainya kita 8, 4, 2, 1. Juga 8, 4, 8, 4, 2, 1. 10 itu 8 sama 2. 12 itu 8 sama 4. Berarti 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Karena basis 8 itu 2 pangkat 3, jadi kita kelompokin per 3 digit dari belakang. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok terakhir nih kita tambahin aja di sini 0. Dapat kelompok terakhir ini. Kalau kita tulis ulang jadi 010, 101 sama 100. Ini kita kaliin ke 421 karena dia basis 8 kan. 421, 421.
4, 2, 1. Nah, ini tinggal kita kaliin, terus kita jumlahin, ini 2, ini 4 tambah 1, ini 4 doang. 2, ini 5, ini 4. Berarti dapat 254 dalam basis 8. Ini juga sama buat yang 1 F2C. F itu 15, C itu 12. Kita dapat 1, 15, 2, 12. 8421, 8421, 8421. Satu itu satu doang. 8421 itu 15 itu penjumlahan dari 8 plus 4 plus 2 plus 1. Kalau 2 itu 2 doang, kalau 12 itu berarti 8 tambah 4. Gitu kan. Ini bakal dapat 0001 1111 0010 sama 1100. Kita kelompokin lagi karena dia basis 8, dia 2 pangkat 3, kita kelompokin per 3 digit dari belakang. Dapat ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Ini karena ini 0 nih, kita anggap gak ada aja, nggak apa-apa. Beda halnya kalau dia nilainya 1 ya, paling depannya 1, terus dia nggak dapat kelompok, kita harus di-include. Tapi kalau misalnya dia 0, ya udah nggak usah di-include. Ini kita tulis ulang aja biar gampang bacanya. 001, 111, 100, 101, 100. Nah, ini kan mau kita jadiin basis 8, berarti basis 8 itu kan tadi 421, 421, 421, 421, 421. Tinggal kita kaliin, terus kita jumlahin. Ini cuma dapat 1 doang, ini di 4 ditambah 2 tambah 1, ini 4 doang, ini 4 tambah 1, ini 4 doang. Dapatlah 1, bentar, ini dapat 1, ini 7, ini 4, ini 5, ini 4. Dapat dalam basis 8, berarti 1, 7, 4, 5, 4. Dalam basis 8. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Ya udah, karena nggak ada respon, gue anggap nggak ada aja. Ini gue bakal ngebahas aja soal ada TUS komplement, ada kode BCD sama kode ASCII. Ini tuh apa? Itu mungkin kalian nggak pernah dapet di kelas, tapi gue pengen ngebahas ini karena tahun lalu tuh di UTS masuk nih soal TUS komplement, kode BCD sama kode ASCII. Jadi gue pengen kalian udah familiar dulu aja. Gitu, sebentar. Terus komplement itu apa? Terus komplement itu jadi dia konfigurasi khusus gitu untuk masukin angka biner ke komputer. Nah, di komputer itu ada biasanya ada dua tipe gitu, tergantung. Biasanya di soalnya itu ditulis dia komputer 1 byte atau 2 byte. Kalau 1 byte itu berarti binernya harus punya 8 bit. Kalau 2 byte berarti 16 bit. Habis itu ini ya. Terus caranya tuh gimana? Caranya tuh jadi dari kita cari dulu binernya. Biner. Kalau untuk angka positifnya misalkan ini kita di bawah ini ada angka 13A sama dengan 13. Kalau 13 itu kan positif. Jadi kalau 13 doang itu buat nyari TUS komplementnya tinggal
kalian ubah aja jadi bilangan biner. Nanti bakal dapat. Kita ubah jadi biner dulu ya. Kalau biner itu berarti 13 bagi 2 itu dapat 6 sisa 1. 6 bagi 2 dapat 3 sisa 0. 3 bagi 2 dapat 2 sisa 1. 2 bagi 2 dapat 1 sisa 0. 1 bagi 2 dapat 0 sisa 1. Nah, dapat nih, udah dapat nih. Bilangan binernya berarti 1, 0. Bentar. Boleh salah hitung ya? Ya, gue salah hitung. Sorry. Bentar. Salah hitung. 3 bagi 2 itu 1 sisa 1. 1 bagi 2 itu dapat 0 sisa 1. Kita tulis bilangan binernya jadi 1101. Nah, ini kan masih 4 digit nih. 4 digit itu berarti 4 bit dia. Kita bikin dia jadi 8 bit. Gimana caranya? Gampang. Tinggal kita tambahin aja 4 digit 0 di depannya. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini dapat. Ini 8 bit dan ini terus komplemennya. Kan dalam 8 bit. Gitu. Kalau misalnya disuruhnya, ternyata di soal disuruh jadi 16 bit. Tinggal kita tambahin aja 8 digit 0 di sini di depan. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 16 bit gitu. Tapi jarang sih. Biasanya minta 8 bit doang. Gitu. Nah, kalau misal kita tulis. Misal kita dapat A-nya sama dengan ternyata sama dengan min 13. Min 13. Nah, untuk bilangan negatif, itu dia ada persamaan sendiri. Misal, ini persamannya AR sama dengan 2 pangkat N min ini A dalam basis 2. N ini apa? N ini jumlah bitnya. Kalau kita sekarang pakai 8, berarti N-nya itu sama dengan 8. N sama dengan 8. Nah, terus tinggal, oh ya, untuk minus 13 sendiri, bentar. Nah, udah sebenarnya kan ini udah dapat tadi. 13 dalam 13 kalau dalam basis 2, 13 masih 13 kalau dalam basis 2 itu kan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 gitu kan. Kalau min 13 itu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 gitu. Jadi 4 digit yang ditambahin ini kalau positif jadi 0, kalau negatif 1 gitu. Kita masukin aja langsung ke sini. AR berarti min 13. R itu 2 pangkat 8 min 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Gini. Cara nguranginnya, ini kan berarti 2 pangkat 8 kan. Kalau dalam biner itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 dikurang 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Kalau kita kurangin, kita cara-cara di sini dulu. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi ini kita dapat berarti jawabannya segini. 0,
0, 0, 0, 0, 1. Gitu. Dapat terus komplement dari ini, dari -13. Nah, khusus untuk bilangan negatif, itu ada cara cepatnya. Misal kita nih ada ubah dulu jadi biner, terus kita inverse, dapat nanti kita tambah 1 paling ujungnya. Kayak gini. Kayak gini nih misalnya -200. Kita ubah dulu 200-nya jadi bilangan biner. 200 bagi, pokoknya nanti tuh bakal dapat 200 tuh bakal dapat bilangan binernya 11001000. Terus kita invert. Kita invert tuh cara gimana? Yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Jadi kita bakal dapat gini, 0011 0111. Nah, habis itu kita tambahin sama 0000, kita tambahin 0001. Kita tambahin jadi 0011 0111. Ini kan dapat 0 001 1100. Jadi dapat hasil akhiran 0011 000. Ini terus komplemennya. Ini terus komplement of 200. Gitu. Selanjutnya ada kode BCD. Kode BCD itu sebenarnya simple. Ini tinggal ini 6 tuh jadi kan ada 6, ada 2. Tinggal kita lihat nih dari ini, dari chart yang gue kasih. 6 itu 0110, kalau 2 itu 0010. Tinggal lu gabungin aja. 0110 terus 0010. Kayak gitu doang sih. Dapat ini BCD. Kayak gitu. Yang ini juga sama. 6 itu 00, bentar. 6 itu kalau lihat di tabel 0110, 5 itu 0101, kalau 3 itu 0011, 8 itu 1000. Udah, tinggal diginiin ini BCD. Ya kan, nggak bingung nanti. Gampang cuma kayak gitu doang. Nah, ini juga gampang, mirip sama BCD tadi, cuma ini cara baca ini sih tabelnya agak ribet. Ini kalau kalian lihat ini, lihat yang di bagian sini, itu dia urutannya C3, C2, C1, C0. Jadi kita bacanya tuh dari sini dulu. Misal kita dapat, misal nih untuk nulis minus ini minus tuh kan ada di sini minus itu berarti dia punya kode ASCII. Kita baca dari sebelah kanan dulu, baru kiri, baru tambahin ini dari sini ke sini. Berarti 1011 010. Itu untuk minusnya sendiri. Bentar. Sorry, kebalik. Bener kata. Bacanya malah dari ini C6 dulu, C5, C4, C3, C2, C1, C0. Berarti minus itu dia 1101. Kok gue jadi bingung. Bentar ya. Kalau negatif itu C6 berarti 010, 1101. Kalau 3 itu kita di sini 011, 0011. Kalau yang 4-nya kita turun 1 jadi 011 0100. Gitu doang. Sama yang 435A juga sama. Kayak gitu doang. 011 0100. Untuk 3-nya kita dapat 011 0011. Untuk 5 kita dapat 011
011 0101. Nah, untuk A-nya kita lihat di sebelah sini. Kita dapat 1000001. Gitu. Udah. Sebenarnya selesai sampai sini sistem bilangan. Ada pertanyaan nggak? Tidak, gua anggap nggak ada. Bisa langsung lanjut ke materi selanjutnya. No. Halo. Sebenarnya suara gue masuk gak? Masuk ya? Oke, bentar ya. Gue mau share screen dulu. Mungkin di sini gue bakal sedikit mereview ya tentang logic gate yang kalian udah pelajarin di kelas. Layar gue kelihatan ya sebelumnya? Oke, jadi kita mulai masuk ke gerbang logika atau logic gate. Nah, jadi di logic gate ini bentuknya tuh ada macam-macam ya. Yang pertama kalau kalian lihat di sini, ini gue ngambil dari PPT-nya ini ya, PPT-nya dosen. Jadi yang pertama di sini ada gerbang N. Gerbang N itu apa? Jadi misalnya bisa kalian lihat di tabel ini, kalau misalnya ada input A sama B, nah nanti dia hasilnya itu output itu bakal A kali B. Terus kalau misalnya inputnya 00, outputnya 0. Kalau inputnya 01, outputnya 0 pokoknya seterusnya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, gue menambahin kalau misalnya si N-nya ini dikasih Nah, kalau misalnya N-nya itu nanti dikasih kayak gini bentuknya. Nah, nanti ini misalnya ada output ya, ada input di sini A sama B. Nah, nanti outputnya itu bakal jadi A, B, negasi. Begitu. Jadi, bulatan kecil ini tuh buat nandain dia itu negasi. Oke. Kita lanjut ke OR ya. Nah, di sini mungkin kalau OR itu dia outputnya itu penjumlahan. Jadi kalau misalnya dikasih input A sama B, dia outputnya bakal A plus B gitu. Nah, sama kayak si N tadi, kalau misalnya si OR ini dikasih bulatan kecil di depannya, kayak gini, dia outputnya bakal A plus B. Nah, negasinya di atas. Jadi negasinya itu bukan di ini ya, karena dua hal ini beda. Tapi yang ini salah. Jadi negasinya pakai yang ini aja. Ya. Terus lanjut ke gerbang not. Nah, not ini tuh sebenarnya buat tunjukin kalau inputnya itu negasi. Jadi kayak misalnya gue kasih contoh ini ya, misalnya ada input A sama B gitu. Nah, input A sama B ini dipasangin ke gerbang not. Nih, gerbang not. Nah, terus dari gerbang not ini dimasukin ke gerbang N gitu ya misalnya. Dan di sini terus di sini ada output gitu. Nah, berarti di sini kalau misalnya A-nya ini udah dikasih gerbang not, di sini not kan ya, ini not. Si A-nya itu bakal berubah jadi
A negasi. Oke. Nah, B-nya juga sama. B-nya juga jadi B negasi. Jadi nanti outputnya karena ini N, dia bakal jadi A, B. Nah, gitu. Ini mungkin NaN ini yang sebenarnya yang tadi gua kasih tahu. NaN itu N, tapi dikasih bulatan ini. Mungkin ya nggak usah gua jelasin lagi kali ya, karena tadi udah dijelasin. Buat yang NOR juga sama. Dia kayak yang OR dikasih bulatan kecil. Terus, nah ini buat SOR sama XNOR ini jujur sebenarnya ini tuh gue lihat-lihat nggak pernah keluar juga di soal-soal, dan di kasus-kasus sistem logika yang lainnya pun gue jarang banget ngeliat ada si SOR sama XNOR ini. Jadi mungkin ini bakal gue lewatin aja. Kita langsung masuk ke latihan supaya kebayang. Ini sebelumnya kelihatan nggak ya good notes gue? Oke, jadi kita mulai ya di soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini ngubah ini jadi fungsi logika. Fungsi logika itu apa? Fungsi logika tuh yang tadi, yang kayak misalnya kayak key, terus ini, terus misalnya nanti kalau OR bisa plus P gitu. Nah ini sebutannya fungsi logika. Intinya sisdik tuh sebenarnya materinya dikit, cuman dia kasus soalnya tuh banyak. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan, terutama buat yang gerbang logika kayak gini, karena dia bentuknya bisa bervariasi. Oke, ini kalian pokoknya jangan jangan takut dulu sama ini, kan ininya banyak ya gerbangnya. Jangan takut dulu sama banyaknya gerbang. Pokoknya ngerjainnya pelan-pelan aja. Oke, cara ngerjainnya kita baca dulu dari gerbang yang paling kiri. Kita lihat di sini, terus ngerjainnya kalau bisa dari atas dulu ya. Habis lihat yang sebelah kiri, kita lihat juga nih outputnya di sini. Itu dia cuma ada dua kan. Ini, ntar gue ganti warna deh supaya kelihatan. Outputnya itu cuma ada dua, ini sama ini. Terus gerbangnya juga ini yang terakhir N kan. Nah, berarti nanti jawaban akhirnya itu sesuatu dikali sama sesuatu. Kayak gini. Ini jawaban akhirnya bentuknya pasti bakal jadi kayak gini. Oke. Kita lihat yang pertama. Di sini Q ketemu sama gerbang not. Q ketemu sama gerbang not, dia bakal jadi Q negasi. Nah, kalau bisa nanti kalian pas ngerjain gerbang logika kayak gini, kalian nulis apa ya namanya? Nulis hasilnya tuh di sebelahnya gini, biar nanti kebayang sama hasil selanjutnya gitu. Oke. Di sini Q ketemu sama gerbang not jadi Q negasi. Terus di sini kan berarti gerbang OR ya. Ini OR. Berarti kalau OR itu apa? Kalau OR itu berarti tadi penjumlahan kan. Berarti di sini kita tulis P ditambah Q negasi. Oke, selesai yang atas ya. Kita lanjut lagi yang ke bawah. Yang ke bawah, lihat. Ini P ketemu sama gerbang. Nah, berarti dia jadi P negasi. Oke, kita simpan dulu. Kita kerjaan lagi yang bawah. Kita lihat. R sini ketemu sama gerbang not. Jadi R negasi. Ya. Terus dia ketemu lagi sama gerbang OR di sini, yang kanan. Terus berarti outputnya jadi Q ditambah sama R negasi. Oke, kita tahan dulu. Kita lihat. Pokoknya step by step ya. Jadi urutannya tuh beneran dari kiri lanjut pelan-pelan sampai ke nanti terakhir. Kita lihat di sini di gerbang yang sebelum terakhir ada N. Tadi N itu apa? Itu kan misalnya ada dua input gini, berarti dia dikali kan ya. Oke. Berarti di sini kita lihat yang nempel sama gerbang N di sini itu ada P negasi sama Q plus R negasi. Jadinya nanti hasil di sini itu jadi P negasi
sama Q tambah R negasi. Nah, sekarang yang paling terakhir. Yang paling terakhir gerbangnya apa? N. Nah, kita lihat N di sini nyambungnya kemana? Ke P sama Q negasi. Berarti nanti hasilnya di sini berarti P plus Q negasi. Yang ini ya. Yang ini. Dikali sama yang ini. P negasi Q plus R negasi. Udah. Ini jadi output terakhir. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mungkin belum paham atau ada yang kelewatan tadi stepnya? Oke, karena mungkin udah pada paham, aku bakal lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu kita mau ngubah, apa namanya? Ngubah fungsi logika yang ini nih. Jadi ke gambar yang tadi, yang atas ini. Oke. Kita nomor 1 ada F dengan AB. Ini maksudnya negasi ya. Bisa ditulis kayak gini juga. Gue lebih suka ditulis yang ada di atas gitu karena lebih gampang aja. Negasi B tambah AB. Oke, yang pertama, sebelum kita ngubah ini jadi fungsi apa namanya, jadi gambar kayak gini, gambar gerbang apa, logika gerbang, logic gate, kita ubah dulu nih ke bentuk sederhana. Ubah ke bentuk sederhana. Caranya gimana? Lihat postulat dan teorema. Teorema. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini gue sempat nanya ke teman-teman kalian juga, yang anak 22 juga yang belajar FISIK. Kalian tuh berarti udah sampai sini kan ya? Udah sampai ngeliat tentang teorema sama postulat. FYI aja, jadi kalau tahun lalu itu UTS, kita tuh beneran nggak boleh bawa teorema sama postulat. Jadi kita bener-bener ngafal. Jadi ya mungkin kemungkinan besar kalian juga harus ngafal. Jadi ya hafalin aja. Kalau kalian banyak latihan pasti harusnya udah cepet hafal kok. Oke, jadi nah, kita bakal pakai bentar guys. Sorry, kok ada yang masih bukan sama. Nah, di sini kita lihat dari postulat ya. Kita bakal ketemu sama make postulat yang P6. Ini sebenarnya kalau buat penggunaan postulat sama teorema itu harus nalar sih sebenarnya. Jadi kayak ya banyak-banyakin latihan aja. Ya, kita pakai P6. P6 itu bunyinya apa? A plus negasi itu dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan kita A-nya bisa kita keluarin ya. A, B, ditambah sama B. Sama A. Sorry. Ya. Nah, ini nanti si B negasi tambah B itu kan sama aja kayak A tambah A negasi ya. Nanti dia bakal jadi 1 nih di sini. Hasilnya jadi A
Sebenarnya kalian tuh nggak apa-apa kalau mau ngubah ini langsung jadi logic gate. Cuman kalau misalnya disuruh buat diubah jadi ke bentuk yang lebih sederhana, baiknya kalian ubah dulu ke bentuk yang sederhana pakai postulat yang tadi. Nah, terus ini tuh masih bisa disederhanain. Sederhanain. Pakai postulat yang ini, pakai T5 ya. Oke. T5. T5 itu bunyinya gimana? Itu jadi abu-abu. Plus B itu sama dengan A plus B. Udah. Ternyata pas kita ubah-ubah dari bentuk yang seribet ini, dari bentuk yang sepanjang ini, jadi bentuk yang paling sederhana ini, A plus B doang. Jadi kalian bikin gerbang logikanya gimana? Berarti kan di sini ada dua variabel ya. Kalau ada dua variabel, berarti inputnya otomatis juga ada dua. Sorry. Oke. Inputnya ada dua. Terus lihat nih, sini penyebelahan. Kalau penyebelahan berarti apa tadi? OR. Berarti sini kita pasang, gue nyaranin kalian kalau misalnya bikin logic gate itu, kalian bikin inputnya tuh gini, kayak batang panjang ke bawah gitu. Biar nanti bentuknya tuh kayak lebih rapi. Soalnya nanti kalau misalnya kalian bentuk inputnya itu kayak gini, AB, terus kalian panjang-panjangin kayak gini, nanti takutnya riweh bentuknya, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Mencong-mencong nanti. Jadi mending sekalian kita bikin batang panjang aja ke bawah. Jadi ini kan plus ya, berarti kita pasang dulu gerbang OR-nya, ini OR. Kita pasang deh. A sama B. Ini output. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini 3 variabel. F sama dengan ABC tambah ABC tambah AB 2 variabel. 3 variabel berarti apa? 3 input. Ketahuan ya sebenarnya. Oke. Ini kita berarti kita bisa ngeluarin BC-nya ya. A ditambah A negasi. Ini sorry, ini gue masih pakai aksennya, harusnya gue pasang negasi aja. Oke. BC di sini ditambah sama A, B, aksen C. Jadi jadinya BC ditambah A, B, aksen C. Nah ini kita bisa ngeluarin C-nya. B ditambah sama A, B. Gini. Nah ini kita pakai postulat tadi. Postulat berapa? Oh, K5. Berarti B plus A, B negasi, dia bisa jadi B plus A. Jadi nanti jadinya C, B plus A.
Oke, nah ini udah jadi bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita gambar ke logic gate-nya. Seperti biasa tadi, gambar dulu batang umpetnya. Set, set. A, B, C. Nah, kita lihat sini. Di sini kan berarti ada OR, ya kan? Ini OR. Terus di sini, ini ada N. Berarti nanti ada dua logic gate, N sama OR. Kita bikin dulu si B plus A-nya. Bebas, kalian mau bikin C dulu juga nggak apa-apa, mau bikin B plus A dulu juga nggak apa-apa, bebas, enaknya kalian aja. Nah, berarti kalau gua bikin B plus A-nya dulu sini. Set, set. B plus A. Berarti OR ya. Ini. Udah, jadi B plus A. Nah, nanti si B plus A ini itu harus di N sama si C. Jadi kita tarik C dulu. Terus jadi N ya kan. Berarti N tadi bentuknya gimana? Bentuknya kayak gini kan. Sudah deh, aja out. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke gimana kalau yang 4 variabel. Yang ada F sama dengan, waduh, panjang ya. A, B, C, A, terus A, B, C, D. Nah ini nggak ribet nih penyederhanaannya. Bentar. Coba kita pisahin yang D sama D negasi. Ini ada salah nulis. Oh, harusnya ada yang negasi nih satu. Nah, oke. Jadi kita lakukan penyederhanaan lagi. CD. Ya. Beda ya soal bentuk. Nah, oke. Berarti di biasa kita keluarin yang sama dulu. Dari sini sama ini ya. Ini sama ini. Berarti nanti jadinya A, B, C, D, tambah sama B. Nah, tambah A, B, C. Ini jadinya A, B, C,
Ini 1 tambah A, B, C, D. Tambah A, B, C. Kita cari lagi yang sama. Bentar, sambil mikir ya. Dari postulat. Coba ini kita keluarin. Bisa. Tambah A, B, C, D. A, C, B, tambah A, B, C. Kayaknya ini udah paling yang sederhana. Sebenarnya kalian kalau misalnya buat penyederhanaan kayak gini, itu biasanya di soal itu ditanyainnya disuruhnya tuh bukan sederhanakan logika biner ini. Jadi sebenarnya soalnya tuh kalian itu misalnya nanti disuruh gerbangnya itu misalnya disuruh gerbang N, terus disuruhnya cuman misalnya cuma boleh 4 gitu. Nah ini kalau kayak gini, ini tuh kalian harus pakai metode penyederhanaan yang paling sederhana bentuknya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak di state jelas banget kalau misalnya dari fungsi logika biner ini kalian harus bentuk yang paling sederhana. Sebenarnya nggak gitu. Jadi kayak kalau misalnya disuruh dibatasin gerbang logikanya itu berapa, baru kalian ngelakuin penyederhanaan. Kayaknya kayak bentuknya udah paling sederhana. Karena di sini ada 4 variabel, berarti kita bikin 4 input ya. 4 batang di sini. Ya. A, ini B, ini C, ini D. Oke. Nah, sini kan kalau kita lihat banyak ya yang variabel-variabel. Kenapa? Sorry. Untuk Tadi ada yang bagian A, B, C, D itu kan Kak, kan A-nya udah dibawa keluar ya Kak, keluar dari garisnya. Ini tapi kenapa yang ini masih ada huruf A yang di dalam kurung itu? Oh Ya, iya Kak? iya, oh iya sorry, gua miss. Ini harusnya nggak ada ya? Oke. Thank you udah ngingetin. Kak, sama aku izin mau tanya, Kak. Boleh. Kak, kalau misalnya bentuknya kayak gini, dia tuh A negasi sama C negasinya bisa dikeluarin nggak? Soalnya kan ini A dalam A negasi dalam kurung B negasi C negasi ditambah B C negasi D negasi. Itu kan masih ada C negasinya. Itu boleh dikeluarin nggak Kak, kalau kayak gitu? Apa nggak boleh? Boleh kok. Intinya kalian kayak freestyle aja boleh sih. Kayak misalnya ada yang sama kalian langsung keluarin, bebas aja sebenarnya. Karena nanti ujung-ujungnya dia bakal jadi logic gate juga kan. Kalau misalnya kalian keluarin berarti dia nanti jadi AND. Kalau misalnya dia di dalam berarti jadi OR gitu. Oh, oke. Sebenarnya sama aja. Kecuali kalian ngeluarin itu emang niat mau nyamain sama postulat yang ini. Postulat yang banyak ini. Kalau kayak gitu biasanya jadi bentuk yang lebih sederhana bisa. Cuman kalau biasanya kalau cuman sekedar ngeluarin karena dia sama, itu nanti ujung-ujung akhirnya juga bakal sama gitu. Tuh. Paham nggak di sini? Sama jawabannya? Paham, Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Kak, saya ingin bertanya lagi Kak. Boleh. Nah, kalau misalnya S kemudian dikali Y-nya negasi ditambah Y dikali Z gitu, walaupun kalau misalnya pasangannya beda-beda Y sama Y negasinya boleh dimatikan titik gitu tidak? Maksudnya gimana tuh? Ada Y Maksudnya gitu? Y, ada S sama Y tapi Y-nya dinegasikan. gini gitu. Ya, kemudian ditambah
Y biasa sama Z gitu. Y biasa sama Y sama Z. Z gini. Ya, maksud saya itu Y negasi sama Y-nya bisa dimatikan gitu gak? Jadi SZ gitu. Oh, nggak bisa. Berarti Dia harus dikeluarin. berarti Nih ya, harus kecuali pada bentuknya kayak yang gini sama nih. ya? Ya, kecuali bentuknya kayak gini. Sorry. Kecuali bentuknya kayak gini. Kalau kayak gini kan kita A-nya bisa kita keluarin ya. Jadi Y negasi sama Y gitu. Nah, ini baru boleh. Jadi A satu gitu. Terima kasih, Kak. Intinya kalian ngeluarin itu segala macam tetap ngikutin operasi matematika biasa aja. Cuman kalau buat postulatnya ngikutin postulat yang ini gitu. Yang ini nih. Kalau kayak Anunya, ngeluarin segala macam, aku ya tadi kenapa? ternyata salah nanya. Aku tadi ternyata salah nanya, Kak. Bukan itu ternyata yang mau aku tanya. Aku ternyata mau Apa? nanya hasil akhirnya. Itu kan ada B negasi ditambah B D negasi. Nah, kalau yang kayak gitu boleh nggak Kak dipakein teorema 5? Jadinya Teori hasilnya 5 tuh B tambah D negasi. Apa teorema 5 itu bolehnya D-nya oh, nggak boleh negasi? bentar. Oh, yang ini ya, yang teori 5 ini ya. Boleh nggak nanti hasilnya jadinya B ditambah D negasi? Seharusnya sih, bentar ya. Kita lihat kalau ternyata di postulat ada aturan lain. Oh, berarti ini bisa ya tadi diubah jadi B tambah D negasi. Nah ya, oke. Thank you. Nah ini maksud gue kayak ini tuh sebenarnya kalian banyakin latihan aja, banyakin nalar juga. Karena nanti ujung-ujungnya kan kalian juga nggak boleh lihat postulat ya. Jadi kayak ya udah terus latihan. Ya, jadi ini bentuk paling sederhananya ya. Thank you tadi yang udah ngingetin gue. Karena gue jujur masih suka lupa sama postulat itu karena banyak banget. Oke. Nah ini karena di sini A-nya negasi, berarti kita bikin A-nya itu ketemu sama gerbang not dulu. Gerbang not itu tadi kayak gimana? Kayak gini ya. Nah, ini nanti A-nya udah jadi A negasi. Nah, A negasi ini dia tuh N sama C negasi. Berarti kita ketemuin dulu nih A sama C-nya. Nah, C-nya ternyata juga negasi. Berarti kita pasang banget. Oke, kita pasang banget. Terus N. Ya. N. Oke, berarti yang ini udah selesai. Sekarang lanjutin yang B plus D. Oke, B. B-nya dia B biasa ya. B biasa, terus sama D negasi. Berarti D-nya kita kasih gerbang not dulu. Set. Nah, di sini, di tengah-tengah sini, ini ada N, ya kan? Jadi karena dia ada N, sorry, ini belum kelar ya, B plus D. Kita pasang gerbang OR dulu. Nah, ini kan dua-duanya dijadi ya. Ini sama ini. Nah, baru habis itu kita pasang gerbang N. Gerbang N, set. Oke. Oke, ini ya gambarnya. Oke, karena yang konversi dari logika biner ke logic gate udah, kita lanjut ke ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari materi logic gate kalian yang gue lihat di PPT. Terakhir itu ketemu sama si IC. Nah, itu namanya IC. Nah, kalau kalian lihat di sini, si IC itu
isinya itu gerbang N semua, ya kan? Gerbang N. Sorry, bukan N, NaN, N. Nah, kita baca dulu soal yang A. Turunkan persamaan logika pada gambar. Nah ini, kita lihat. Seperti biasa, kita lihat dari kiri dulu, habis itu baru ke kanan. Terus kita lihat yang atas dulu ya. Kita selesaiin yang atas dulu. Terus kayak yang gue bilang tadi di awal, kita sambil ngintip-ngintip nih ke masih gerbang yang terakhir. Kita lihat di sini outputnya itu si R ini dia ada dua kan ya, ini sama ini. Nah itu dia nanti jadinya harusnya ya output keluar di Z itu dia bakal sesuatu ditambah sama sesuatu. Hasil akhirnya pasti kayak gini. Kayak gini. Oke, kita bikin dulu dari yang awal. Ini N ya berarti. Gerbang N. Kita lihat gerbang N ini nyambung sama apa aja. Kita lihat di titik ini dia nyambung sama C. Nah tapi C-nya itu nyambung ke yang C yang negasi. Berarti kita tulis dulu C negasi di sini. Oke. Habis itu lanjut lihat nyambung sama yang mana lagi. Oh nyambung sama yang B. Tapi yang B-nya B negasi juga. Terus terakhir nyambung sama yang mana nih? Sama yang A. Oke ternyata A-nya biasa. Berarti tulis A. Dapat yang atas. Sekarang kita lihat yang bawah. Ini N juga. Yang bawah nyambung sama yang mana? Nyambung sama yang C. Jadi kita tulis C di sini. Terus nyambung lagi sama yang sini kan. Dan di sini berarti A negasi. Oke. Dah. Bentuk ini sama ini dijadi. Sekarang tinggal gabungin ya sama gerbang OR. Berarti kalau nyambung gabungin sama gerbang OR, bentuknya jadi kayak C, B, A ditambah ya, OR kan ditambah sama gerbang yang bawah nih. C, A, negasi. Jadi deh. Nah, ini bentuknya kayaknya masih bisa disederhanain. Kita lihat. Berarti C, B, A ditambah C, ntar kita lanjut yang B. Oh, suruh nyederhanain ternyata di bagian yang B. Yang B itu ini kayaknya udah bentuk paling sederhana deh. Iya, ini bentuk paling sederhana ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, B, A, C, A. Berarti ini udah bentuk yang sederhana. Ini kalian kalau misalnya kayak tadi ada yang koreksi segala macam, kasih tahu aja langsung. Ini tapi kalau menurut gue ini udah jadi bentuk paling sederhana, udah nggak bisa diubah lagi. Karena udah nggak ada yang bisa kita keluarin juga kan dari sini. Oke, kita lanjut yang C. Nah yang C ini ubahlah persamaannya sehingga menjadi bentuk yang diimplementasikan menggunakan gerbang NaN. Oke, ubah ke NaN. Gimana caranya kita ngubah bentuk si ini, si CBA ini jadi gerbang NaN. Padahal di sini ada tambah. NaN itu kan nggak boleh ditambah ya, karena tambah itu OR kan. Nah, jadi kita sekarang konversinya itu fokus bukan buat sederhanain, tapi gimana caranya supaya bentuk si penjumlahan ini itu harus hilang. Hilang. Karena disuruhnya gerbang NaN. Syaratnya ini tuh syaratnya. Syarat.
Syarat berarti kita kalau kalian lihat di postulat nih, gimana caranya supaya yang tadinya penjumlahan itu bisa jadi bentuk perkalian. Jadi N gitu ya. Kita lihat berarti itu ada di postulat yang ini ya. Nih. Yang T8 tapi yang versi dualitas. Berarti pakai T8. Kenapa pakai T8? Karena di T8 ini bentuknya lihat. Dari bentuknya penjumlahan A plus B ini itu bisa jadi ya. Ini N kan? Ini N. Nah, kita dapat nih, udah dapat kayak gini. Gimana caranya kita implementasikan ke halaman yang bentuknya kayak gini? Oke. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu sesuatu. Jadi, kalau misalnya ada suatu variabel, misalnya variabel A gitu. A ini, kalau dia dinegasiin 2 kali kayak gini, dia itu bakal jadi A. Paham nggak? Paham lah ya harusnya. Oke. Nah, sekarang kita pengen ubah bentuk ini jadi E, B, A, sama C. Nah, kita pasang negasi di sini. Karena ini tuh sebenarnya bentuknya sama kan. Yang sini sama sini sebenarnya sama. Gue nggak ngubah apa-apa. Gue cuman apa sih namanya? Misalnya kayak ngubah ke bentuk lainnya gitu. Tapi tetap punya output yang sama. Nah, dari sini berarti bentuknya jadi kayak bisa kita ubah jadi ke bentuk N tadi. Jadi bentuknya A, B, C, terus ini berarti ini A, ini berarti kayak biasa, ya kayak biasa. Ini ada ininya, di atas ada. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ubah dari bentuk OR ke N. Udah pada paham ya berarti? Ya, kita lanjut. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan berarti udah jadi bentuk enam ya. Dia udah nggak ada penjumlahan lagi, jadi pure semua apa ya, nempel jadi gerbang NAND gitu. Oke, kita dari sini berarti bikin gate ya. Kita bikin berarti sini ada 3 variabel ya, A, B, sama C. Berarti kita bikin A, B, sama C. Nah, kalau bentuknya ribet kayak gini, ini ada triknya nih. Kalian ngerjain itu dari kiri dulu baru ke kanan. Habis itu, dari bawah tuh maksudnya dari bawah sini, baru ke atas. Nah, jadi ngeliat yang ini dulu nih. Lihat yang ini dulu, set, set. Baru nanti kalian naik yang ke atas, set. Ntar ke atas lagi, gitu kerjanya. Oke. Kita lihat dari yang paling kiri dulu, ada A biasa, berarti kita langsung tarik aja. A biasa, N sama B negasi. B negasi berarti kayak gini ya. B negasi, terus ini N ya berarti, N. Oke. Oke. Nah, terus A, B negasi ini N juga sama C negasi. Berarti kita bikin lagi C negasi di sini. Negasi, set, set, set.
Ini emang bentuknya agak ribet, tapi sebenarnya cara ngerjainnya nggak terlalu susah. Sorry, miring-miring. Mungkin kan lagi di sini. Nah, ini kan nanti hasil di sini itu kan jadinya A, B, sama C gini ya kan? Nah, tapi mereka tuh ternyata punya negasi di atasnya. Jadi supaya ada negasi di atasnya, kita kasih ini si bulatan kecil itu. Supaya nanti hasilnya itu jadi A, B, C, negasi. Nah, gitu. Oke, yang ini udah, kita lanjut ke yang ini, yang kanan. Yang kanan kita punya A, negasi, berarti A, negasi. Terus dia N sama C. N sama C. Ya udah. Nah, ini juga ada si negasi kayak yang tadi ya. Berarti kita tambahin bulatan kecil sini. Tapi jadi A, C, A, negasi. Kalau udah kayak gini, ini N berarti, ya kan? Udah deh, tinggal ketemuin mereka berdua. Set. Nah, ingat, di sini ada negasi juga. Berarti kita tambahin bulatan kecil di sini. Ya. Ini untuk ya. Wait, ini kayaknya ada yang salah nih. Oke, ini salah nih. Ini salah, dia ngasih gerbang N ya. Ini harus jadi gerbang N. Nah, lihat, ada yang salah. Sorry. Ini itu harusnya berarti, waduh, ini harus dibongkar dong ini. Ini kita tambahin N aja. Ini kan nanti jadinya A sama B negasi ya. Nah, supaya kita mengubah nilainya, kita ini sorry, bentuknya jadi berantakan. Ini kita supaya kita nggak ngubah nilai ini, ngubah nilai si yang tadi ini, kan nilainya harusnya tetap A sama B negasi dong. Nah, kita tambahin sama kan lagi di sini supaya dia jadi negasi lagi. Nah, ini kita tulis dulu. Ini kan jadinya A, B, negasi ya. Nah, A, B, negasi itu sama kayak A, B. Nah, baru nanti di sini kita pasang gerbang N sama si C. Baru di sini. Nah,
Ini baru ininya A, B, N, C, negasi. Nah ini kalau kayak gini kan dia udah jadi gerbang NAND semua ya, jadi dia udah memenuhi syarat. Tadi karena masih ada gerbang N-nya, jadi nggak boleh. Oke. Nah, gue mau kasih tahu sebenarnya bentuk yang kayak gini itu, si gerbang NOT ini, itu kita bisa ganti jadi B. Nanti dia outputnya dia bakal jadi B negasi. Gitu. Karena ini disuruhnya NaN, berarti baiknya ubah bentuk yang ini jadi bentuk yang kayak gini. Nah, berarti yang ini juga diubah nih, yang ini juga diubah. Ini untuk ini tuh sama, ini tuh sama kayak gini. Untuk mati itu sama kayak gitu. Kenapa gue jadi kayak gini? Karena biar sebenarnya itu jadi, nah, supaya nanti kita ke bentuk IC-nya tuh jadi lebih gampang. Nah, kalau kita lihat nih ya, berarti sinannya itu jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 NaN, sedangkan IC-nya itu cuma ada 4 isinya, berarti kita butuh 2 IC. Ini gambar IC-nya agak riuh ya. Sorry guys kalau gambarnya agak jelek, karena ini susah ya gambarnya. Kita bikin 2 biji. Jadi IC-nya itu jumlahnya disesuaikan sama jumlah NaN yang kalian dapat ya. Misalnya dapatnya lebih dari 4 ya, otomatis kalian berarti harus bikin pakai 2 IC. Tuh. Karena kalau satu IC doang, cuma 4 doang nggak bakal cukup. Oke, dia tuh ada pinnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Interupsi aja langsung. Bukan interupsi ini ya guys, interupsi santai aja pokoknya. Nggak usah takut nanya lah pokoknya. Karena jujur si sedikit ini, gue dulu juga suka timbul pertanyaan yang aneh-aneh, jadi ya wajar aja. Oke. Ini ke pin yang 5. 12 tuh. 12. Riweh. 12. Oke. Sampai tadi nggak gue copy aja ya gambar ya. Maksudnya tadi langsung gue copy aja dari gambar. Udah guys. Ini biar latihan gambar aja. Nanti kan kalian pas UAS juga gambar IC kan. UAS UTS, sorry. Oke. Untuk udah sama, ini udah bener. Oke. Nah, jadi trik pertama kalau kalian ngerjain IC ini, kalian lihat dulu dari inputnya.
Di sini inputnya ada apa aja? Ada B, ada A, sama C kan? A, B, C. Nah, kalian taruh inputnya itu di IC yang nomor-nomor awal. Berarti kan nomor-nomor awal berarti di mana? Di sini kan? Yang IC yang ini. Satu, ini dua. Soalnya di sini gue mau ngasih B dulu deh. Nah, soalnya di sini kontak pertama sama B dulu. Bikin berarti B itu ini B. Berarti dia yang sini, yang sini. Ya kan? Lihat, B. B kan tadi bentuknya ini gue ubah jadi kayak gini ya. Yang bawah ini, yang bentuknya jadi nan. B itu nyambungnya ke dua kakinya nan. Berarti dia nyambung ke dua kaki nan kayak gini. Ya. Sekarang kita lanjut. Setelah B ada apa ya? Ada A, kita pasang di A itu berarti di sini ya. Oke. Berarti kita pasang di yang intinya input itu kalian pasang di kaki-kaki ini ya. Ini nih yang kaki-kaki yang ntar gue tandain. Ini yang kaki-kaki ini yang gue tandain merah-merah nih. Mau kaki ini, mau kaki yang satunya lagi juga bebas. Ini kan buat input. Ini juga nih. Cuman ya gue nyaraninnya kalian kalau ngerjain, kalau bisa dari yang nomor awal dulu. Karena nanti kalau udah kalian ngerjain dari yang atas gitu, misalnya nanti takutnya gambarnya kayak muter-muter gitu. Malah riwah, kalian sendiri yang pusing nanti. Oke, kita pasang A di sini. Kenapa gue pasang A di sini? Karena nanti kaki 4 ini bakal nyambung sama yang selanjutnya. Jadi kayak gini nanti. Soalnya kalau kalian lihat, nih, si A ini tuh dia nyambung setelah dibentuk nan. Nah, tapi nannya ini ketemu duluan sama B. B yang udah dijadiin nan. Gitu. Kalau misalnya bingung, langsung tanya aja. Oke, berarti kita pasang C-nya di sini aja deh. Nah, kita lihat C itu, lihat di sini C kan hubungnya sama ini kan. Nah, yang tadi yang nomor 7 ini gue ubah jadi sama kayak yang bawah nih. Yang B berubah jadi B negasi tapi kanan. Jadi dia nyambung ke dua kaki. Nah, kenapa gue pasang di sini? Ke kanan yang sini karena nan yang di sini nanti bakal nan yang di ini nih, yang di sini bakal gue pakai buat nyambungin dari yang sebelumnya, dari yang sini. Jadi kalau misalnya gue pasang C-nya di sini, nanti takutnya sambungan yang ini loncat dia ke sini. Jadi ya bentuknya takut nggak karuan gitu. Oke. Inputnya oke udah. Nah, inputnya udah, kita ngerjain yang udah kita bikin dulu. Jadi jangan bikin semuanya dulu. Oke. Kita apa namanya kerjain dulu yang bawah. Kita lihat di sini. B sama A itu kan dia nyambung di nan ya di sini. Berarti si B yang di sini itu nyambung sama A yang di sini. Jadi gitu. Nah, jadi ini nih, ini sama ini sama ini. Ini tuh buat nyambung nan yang pokoknya nyambungin antar nan. Nanti jadinya di sini keluarannya apa? Berarti kan keluarannya di sini ya. Ini kan berarti setelah dikaliin sama itu kan ini jadinya A, B, negasi. Ini ya. Berarti nanti keluarannya di sini. Ini emang yang IC-nya agak ribet. Jadi kalian kalau misalnya nanti mau nanya-nanya, silakan aja. Nah, kita lihat A, B, negasi-negasi ini. Lihat sini. Ini kan bentuknya ya, nyambung kedua kaki ini. Nah, berarti dia sama nyambung ke
dua kaki, 1 sama 2. Nah, oke. Nah, terus kita lihat di sini A, B negasi ini dia nyambung sama C. Berarti kita pasangin lagi. Bentar. Berarti ini kayaknya kita kurang ini ya, kurang pin masukan. Karena kita masih butuh masukan NaN yang ini, NaN yang nomor 3 ini. Kita harus bikin NaN yang baru, masukan yang baru. Berarti kita bikin di yang sini ya, yang di atasnya. Kita tarik. Ini berarti nah, kan berarti keluar di sini itu di sini. Ini kan berarti C negasi ya. Keluaran C negasi di sini kita tarik ke atas. Kita masukin ke yang sini supaya bisa di NaN sama yang hasil yang ini. Hasil yang A, B negasi ini. Jadi mau nggak mau kita narik lagi. Set. Nah, ini kan jadinya ini ya. B, C, negasi. Nah, A, B, C negasi ini dia masih nyambung sama NaN lagi. Ya udah kita berarti masukin keluaran yang tadi, hasil keluaran yang di sini nih. Kita masukin ke NaN yang baru lagi. NaN yang baru sisa yang di sini. Set. Nah, tadi kita baru nyelesain yang atas ya. Nah, sekarang yang bawah belum nih. Nah, yang bawah tuh gimana? Berarti yang bawah kita lihat. Yang bawah itu berarti ada A sama NaN yang ini ya, yang nomor 5. Nah, A ini itu berarti karena dia bentuknya, berarti kan kita ubah jadi kayak yang B ini. Berarti sama kayak tadi. Berarti A masuk ke sini. Titiknya lengkeng. Nah, gitu. Nah, terus kok 14 sih? Sorry, salah. Sini. Nah, sini. Nah, nanti keluaran A yang di sini, ya kan? Dia harus nyambung sama C. Berarti kita ini kita kasih input C berarti. C ini. Nah, nanti keluaran ini kan kita sambunginnya langsung sama NaN yang terakhir ya. NaN yang terakhir tadi itu nyambungnya sama yang NaN yang ini. Ini mah agak ini aja sih, agak ribet. Sorry banget. Set. Sini. Ini kan tadi berarti A, C, dan gitu ya. Nah, berarti hasil akhirnya di mana? Hasil akhirnya yang di sini berarti. Ini si output terakhir. Output yang bentuknya kayak gini. Outputnya. Oke, gimana? Pada pusing nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung tanyain aja ya. Jujur emang yang IC ini ya mungkin awal-awal agak ribet, cuma nanti kalian ya kalau banyak-banyak latihan bakal terbiasa juga kok. Buat tunggu sampai 21.10 ya, buat kalau misalnya ada yang bingung ataupun nanya.
Oke, ini ada yang nanyain ke gue via PC. Kalau misalnya kurang belajar mandiri, kurang paham, apakah bisa hubungi pakai line? Boleh, silakan kapan aja. Mau nanya-nanya soal, mau nanya materi juga, insya Allah gue bakal jawab. Oke, karena kelihatannya nggak ada yang mau nanya lagi sama gue rasa mungkin masih ada yang pengen nanya tapi malu-malu atau gimana, bisa langsung PC gue aja di line, bebas mau kapan aja. Oke, karena materinya udah kelar juga, mungkin gue bakal udahin aja kali ya. Thank you semuanya yang udah hadir. Semoga Makasih, Kak. kalian lancar ya belajar ya. Ya, sama-sama.